Ini baknya wal-walah ala bani, ya bani setelah mat ketemu alif baca bani, terus Israil baca ya annahu man qatala nun sukun ketemu qaf bacaan hefa nafsam bi ghairi bacaan ikhlas nafsin au fasadin nafsin au fasadin fil faka'an nama huna nun disdid dan mim ditasdid huna an nama itu belum sempurna an nama ya jadi huna seperti an qul a'udzu bi rabbin nas ya dilanjutin ya kafa'anna ma qatalan nasa jami'an. Kalau diteruskan jami'an wa ma baca apa? Ilham bihuna. Kalau begini jami'an wa man ini sudah ilham, sudah memasukkan tanwin wawu ke dalam tanwin jami'an wa, tetapi belum guna. Gunanya jadi begini jami'an wa ma ya, jadi ditahan. Kalau ketemu ya nun dan wawu ditahan dulu ya jami'an, nah jami'an wa ma ya wa man ahyaha idhar ya faka'an nama ahyanna sajami'a walaqad jala. Ini tadi dibaca kol-kola, ini ketemu jim ya, jadi bukan walaqad ja, walaqad jala ya. Ini jadi ini kalau ketemu jim sebenarnya walaqad jala ya. Rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da Eva Syafawiyah dan seterusnya lam musrifun ya innama jaza ini madya kemudian wajib tafsir ya karena satu kata ya yuharikuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya apa ya wa lahum fil akhirati adzabun adzim illa alladziina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Saya singgung sedikit tentang ini bagiannya ya. Nah sekarang kita kajiannya sudah ya kira-kira 10 menit lebih ya. Sudah kita gunakan untuk bersama-sama darosah ya. Ini judulnya balasan orang-orang yang ya, ini yang ya. Maaf ya, jadi ini yang ya, yang memerangi Allah dan Rasulnya ya. Balasan orang yang memerangi Allah dan lah bagaimana memerangi Allah? Aku ngambil ya. Ya, nanti kita ikuti ya. Latar belakangnya ini adalah masjid apa ini? Yang sudah tidak haji di Jeddah ada yang namanya Masjid Qisas. Ya, Masjid Qisas dulu tampaknya sorong, tapi sekarang sudah menjadi daya tarik banyak orang haji jamaah haji yang sempat untuk ziarah atau wisata di mana ini Masjid Qisas. Kalau pelaksanaan Qisas biasanya pada hari Jumat karena pelaksananya harus disaksikan oleh orang banyak. Ya, Qisas itu disaksikan oleh orang banyak. Rojab juga disaksikan oleh orang banyak. Ya. Ya. Ini Sauriyah Mujrim Al-Insaniyah
Saudi Arab penjahat kemanusiaan. Ini protes dari perwakilan Indonesia di Arab Saudi ya kepada pemerintah Arab Saudi. Karena apa? Karena tidak memberitahu eksekusi hukuman pancung atas Ruyati binti Subagi, seorang penata rumah tangga yang membunuh wanita majikannya. Jadi bukan pembantu sekarang ya, penata rumah tangga. Dulu namanya apa ya, pembantu Buddha, terus sekarang dinamakan penata rumah tangga, lebih ya. Nah, jadi Ruyati ini membunuh majikannya yang perempuan. Ya. Ini ada dugaan tidak dilaksanakan iqamatul hujjah. Ada dugaan. Ngerti-ngerti mesti dieksekusi, maka diprotes. Tapi pemerintahan Arab Saudi itu tidak seperti di Indonesia. Indonesia terlalu berbelit-belit, rumit banget ya. Nongkono geriwis diketahui, ada barang bukti, terus ada pengakuan. Saksinya siapa? Nah, saksinya keluarga di sana. Orang Indonesia tidak mungkin bisa jadi saksi ketika Ruyati ini membunuh majikannya. Ya. Jadi tetap ditegakkan hujjah atau iqamatul hujjah namanya. Setiap pelaksanaan eksekusi itu tidak asal kalau materi terus dipateni. Jadi melalui peradilan. Setelah diputuskan, maka pemerintah menugaskan yang namanya apa itu? Eksekutor atau al-bujo, tidak sembarang orang. Ya, jadi di ini kalau nanti ada orang membunuh, terus kita langsung bunuh itu tidak benar. Ya, tapi harus melalui iqamatul hujjah, ditegakkan dulu hujjahnya apa, kenapa ini memang harus dibunuh atau tidak. Yang menentukan itu adalah qadhi atau hakim. Kalau di sana namanya qadhi. Nah, ini terjadi kalau di sana pembantu yang materi terus dipateni. Nah, ayatnya ini yang sudah kita baca. Min ajli dzalika, oleh sebab kejadian itu, Ibnu Katsir mengatakan kejadian ini adalah kejadian Habil dan Qabil. Diterangkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. Manusia yang pertama mati siapa? Habil. Karena apa? Karena dibunuh. Berarti Habil tidak membunuh kok. Karena Habil itu orang yang pertama mati. Ya toh? Jadi Habil itu dibunuh. Ini membunuh orang yang tidak membunuh. Ya. Ini oleh karena itu Allah menetapkan hukum kepada Bani Israel. Kata baik nulis menetapkan undang-undang atau aturan bagi Bani Israel. Jadi kasus terbunuhnya atau dibunuhnya Habil ini selalu diviralkan sejak di para nabi, diterangkan Habil itu orang salah dipateni ya. Sampai kepada Nabi Muhammad diceritakan kembali peristiwa itu ya. Katakan surat Al-Baqarah ayat 183 artinya apa? Kutiba artinya apa? Diwajib. Kata tulis artinya kata benar kami tulis, kami tetapkan sebagai undang-undang atas Bani Israel apa? Bahwa sesungguhnya ayat ini hukumnya ditetapkan apa? Qatala nafsan bi ghairi nafsin. Siapa saja yang membunuh bukan karena
orang itu membunuh. Bagaimana ya? Nafsan, ya, qatala nafsan bighairi nafsin, siapa saja yang membunuh orang padahal orang itu tidak membunuh, ya, atau orang itu tidak berbuat kerusakan di bumi. Jadi orang membuat kerusakan di bumi ini boleh dibunuh, ya. Nanti siapa? Ini nafsan bighairi nafsin atau fasadin fil ard, kami terangkan nanti. Yang penting di sini ngerti dulu apa undang-undangnya. Undang-undangnya tidak boleh membunuh tanpa alasan syar'i. Kisos kan boleh ya, membunuh atau orang yang bunuh dihakimi untuk dikisos. Ya, kan dibunuh ya, boleh itu ya. Nah, terus orang yang berbuat kerusakan di bumi boleh. Ini nanti ada hukumannya ya. Yang termasuk itu apa ya? Orang yang membunuh seseorang bukan karena membunuh atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, fakaan nama kotalannya saja seperti membunuh manusia seluruhnya. Mati seorang mangkotalan alsah bighairi nafsin, mati wong siji atau berbuat kerusakan di muka bumi. Nanti keterangan ada ya, apa? Ini seolah-olah atau seakan-akan dia itu membunuh atau dia membunuh manusia jami'an secara keseluruhan. Oke. Ini ada keterangannya nanti ya. Waman ahyaha, dan barang siapa memberikan jaminan hidup kepada seseorang, maka seakan-akan dia itu memberikan jaminan kepada semua orang. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, sungguh kami telah datangkan kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan, dengan membawa keterangan atau larangan itu sudah dijelaskan dengan tegas. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat kerusakan di bumi. Ini larangan. Tetapi anehnya, summa inna katsiran minhum ba'da dzalika, tetapi kemudian setelah diberi penjelasan itu, kebanyakan dari mereka fil ardi la musrifun, berbuat kerusakan di bumi, sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Jadi barang diterangkan nggak boleh, tidak boleh, malah istilah jadi malah semakin parah. Nah, sama saja mereka itu tidak berselisih pendapat kecuali setelah datang penjelasan surat Al-Bayyinah ya. Nah ini riwayatnya begini saudara-saudaraku ya. Sejak dulu ada yang namanya permusuhan antar suku, antar kabilah itu sudah sering terjadi atau menjadi apa ya, menganggap bahwa yang solid, yang kuat, yang hebat itu yang menang. Oleh karena itu untuk dikatakan sebagai kaum yang berwibawa harus menang dalam perang, maka sering berperangan. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrik, ya, orang munafik ya. Mereka itu sering berselisih dan perang atau misalnya power ya. Dulu pernah itu di Adipala ya, ada power Adipala dengan sebab itu pernah ya. Itu di Arab sana sudah biasa seperti itu. Lah mereka itu bukan sekedar misalnya kelompok sini dengan sana,
Tapi kelompok sini membangun koalisi, koalisinya dengan orang K. Ya. Jadi untuk menyerang saudaranya sendiri di Madinah, misalnya kaum Bani Nadir ya, nanti koalisi dengan Bani Aus dari Mekah ya, untuk gugur Bani Quraidah dan seterusnya. Mereka itu berkoalisi untuk berbuat permusuhan dan perpecahan atau peperangan. Nah, kalau koalisi dalam hal kebaikan itu diperintah, tapi koalisi di permusuhan dalam kejahatan dan permusuhan tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri, tolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu berkoalisi atau tolong-tolong bil ismi. Ismi itu dosa, dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan perpecahan atau permusuhan. Ya, jadi kita dilarang. Larangan kepada Bani Israel dalam ayat ini dua: satu, membunuh bukan karena orang itu membunuh ya. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi. Justru setelah diberi keterangan ini, mereka semakin menjadi ya, wataknya. Kemudian yang dimaksud dengan man qatala nafsan bi ghairi aw fasadin fil ardh. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin ini membunuh tanpa hak. Tidak ada alasan bahwa orang itu harus dibunuh, ya. Ini adalah membunuh seorang bukan karena membunuh. Habil itu dibunuh bukan karena membunuh kan? Ya, itu termasuk ini. Qatala nafsan bi ghairi nafsin. Terus yang kedua, membunuh orang bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab kalau orang berbuat kerusakan di muka bumi, ini boleh dibunuh, boleh disalib. Nanti ada keterangannya ya. Penjahat perang, nah, penjahat perang ini termasuk ini kelompok qatala nafsan bi ghairi nafsin ya. Terus teror, siram air keras, terus begal. Begal itu kan mengancam jiwa ya, bukan nek tidak mengancam jiwa namanya maling gitu. Nek sudah dengan mengancam kekerasan dan bahkan pembunuhan, begal ini termasuk kelompok membunuh orang yang dibunuh itu bukan karena membunuh atau bukan karena berbuat kerusakan. Ya. Terus berbuat kerusakan di bumi yang dimaksud misalnya pengeksploitasi alam. Kalau kita lihat di misalnya di Sumatera di daerah tambang ya, tambang itu kalau melihat banyak logam yang terengah dan itu mengancam keselamatan lingkungan, ya. Kemudian menggunduli hutan. Ya baru saja Sumatera ya, mana itu Aceh, Medan, ya. Ya ini termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang mengancam keselamatan manusia, termasuk penyebar virus yang mengancam kematian. Ini berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau ini jelas virus itu memang sengaja diciptakan untuk membunuh, dia termasuk berbuat fasad di atas bumi ini. Trump itu gimana ya menurutnya? Trump itu masuk enggak? Donald Trump itu termasuk enggak merusak? Bisa. Dengan apa yang tameng topengnya itu perdamaian ya. Dia membuat satu aktivitas ya namanya lembaga atau apalah itu yang misinya adalah perdamaian, tapi justru malah melancarkan serangan. Nah, tertipu orang itu banyak tertipu
Ya, termasuk Indonesia. Itu. Ayo podo damai tapi malah perang. Nah, itu jangan perang. Nah. Orang-orang seperti itu fataan nama kotalan nasa jami'ah, diumpamakan seperti membunuh manusia seluruhnya. Mungkin dibunuh kayak apa? Coba kemarin ada apa ya? Habib Rizik dikawal, namanya apa yang tahu? Ada Laskar Sendiri dibunuh. Ya, yang membunuh itu sudah apa? Diorganisir secara rapi. Itu barang gampang diungkap, tapi memang disembunyikan. Orang yang menyembunyikan orang berkesaksian itu masuk ke dalamnya. Ya, 6 perang Swadaya, 6 orang itu dibunuh tanpa salah. Nah. Terus kemudian kalau ada di Rempang atau di mana itu ya, orang diusir dari kampung halamannya, ya ada yang mempertahankan, ada yang sampai mati. Banyak itu ya. Kita di sini tenang alhamdulillah, tapi saudara-saudara kita banyak diperlakukan seperti itu. Nah, membunuh satu orang, makaan nama kota saja maksudnya dosanya gede banget ya, ya. Seperti di sini diteruskan ya, orang-orang itu ya, balasan ya. Ya. Terus sekarang apakah tadi ini, apakah yang saya sebut ini termasuk memerangi Allah dan Rasulnya atau tidak? Bapak Ibu, membunuh, ya memerangi. Allah itu melarang jangan membunuh, atau itu halal darahnya, padahal dia tidak halal untuk pandangan Allah dan Rasul, itu sudah melawan. Tidak perlu zakat itu tidak kata tidak perlu zakat, sedekah saja ini sudah melawan, karena zakat itu bergandeng dengan aqim shalah wa atu zakat. Nah, orang yang tidak zakat itu dosa, tapi orang yang mengatakan zakat itu tidak perlu, ya dosa, termasuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin dewek orang zakat itu dosa, dosa ya. Kalau sudah menyesal tidak itu dosa, tetapi lebih parah dosanya yang bapak itu seksanya yang sangat besar, kehinaan di dunia itu bagi orang yang tadi judulnya ada memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi memerangi Allah dan Rasul itu tidak dengan senjata, melawan semua aturan Allah. Kan banyak sekali ada ada profesional ya dalam surat An-Nisa itu yang keberatan orang wanita. Fankihu ma toba minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jika kamu ingin nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Ini berlaku untuk bapak-bapak. Itu nggak adil lah, ini diprotes. Jangan, ya memang begitu. Memang begitu. Kalau tidak cocok dengan itu, atau emansipasi, kenapa kalau bapak bisa, ibu tidak bisa? Jadi termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Pada prinsipnya pernikahan itu adalah monogami, ya, monogami. Tapi karena alasan syar'i
itu boleh poligami, tetapi syaratnya sangat ketat, adil. Ampun adil, kalau yang dulu dicoba kok menurutnya ada. Jangan coba-coba. Ada banget ya. Ya. Jadi syaratnya luar biasa ya. Ya memang itu Al-Quran sudah Allah ketika seperti itu. Dulu begini, Islam zaman dulu pada zaman Nabi kan sering perang. Sing mangkat perang sapa? Lanang wadon. Nah, podo mati. Rangga-ranggane ana sing ngopeni. Nah, sekarang apa kaya kowe? Sekarang ora kok. Coba ada seorang ini, ada seorang syuhada ya, istrinya cantik ya, istrinya tidak sangat taat kepada suaminya ya. Dan dia menganggap ya, ketika mendapat berita bahwa suaminya meninggal dalam perang tersebut ya, suaminya meninggal, dia sudah tidak kepingin untuk maju lagi. Tidak ada orang laki-laki seorang pun yang memperoleh kehormatan dari Allah sebagai syuhada. Kan bangga punya suami menjadi syuhada. Tapi kan orang-orang yang masih hidup kan kepingin ngopeni dilamar lah, ya, dilamar. Tidak ada laki seorang pun yang menandingi suami saya. Anda sekarang kan termasuk istilahnya taat beribadah, dia punya harta, tapi Anda kan tidak punya jabatan sebagai syuhada. Jadi syuhada itu tinggi banget, dijamin masuk surga. Sedangkan kalian kan belum tentu, ya kan? Kita belum tentu. Ya ada. Akhirnya datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul yang datang, apakah dia berani mengatakan tidak ada laki-laki yang sebagai suami saya? Tidak ada. Tapi kemudian alasan, wahai Rasulullah, aku ini orang yang pertama ya, banyak tanggungannya, anaknya banyak. Jawab Rasul, bukankah ketika menjadi istriku, anakku juga menjadi tanggunganku? Mau jawab apa? Yang kedua, saya ini wanita yang paling cemburu, apa mana di madu, paling cemburu. Bagaimana kalau saya berdoa kepada Allah agar kamu tidak cemburu? Wah, Rasulullah ya doa kok. Lah akhirnya begitu dia maunya tidak bojo, tapi ternyata bojo dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Dia itu memang banyak peperangan, banyak syuhada yang gugur, randane itu tidak boleh kafiran kan, ngopeni anak yatim gitu loh. Latar belakangnya itu ngopeni anak yatim. Kita kalau kembali surat Al-Ma'un ketemu nanti pendusta agama itu adalah orang yang menerlantarkan anak. Nek dibujuk yang ngarah bari kok orang gelem ngopeni anake, nah itu yang dosa. Jadi syaratnya luar biasa, nggih. Jadi ini malah lebar ya. Terus apakah tadi Nazruddin ngomong orang berusaha. Sekarang ini pemerintah membuat undang-undang dana umat mau dikelola oleh negara. Dan Prabowo sudah terpancing dengan omongan ini. Ini sudah fase kedua, ini sudah murtad ya. Kalau orang mengatakan tidak perlu zakat itu sudah murtad. Karena apa? Dulu ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak orang yang tidak membayar zakat. Lalu Abu Bakar sebagai pimpinan
melakukan ekspedisi pemeriksaan banyak yang bangkang. Oleh karena itu diperangi oleh umat Islam, namanya perang Riddah, memerangi orang yang murtad. Dia masih syahadat tapi menolak membayar zakat. Menolak membayar zakat itu berarti memerangi Allah dan Rasulnya. Nenek orang zakat, nenek orang memerangi itu bukan termasuk 5.000 nombor, ya. Jadi bahaya kalau sudah zakat mengapa? Nah itu sudah kategori memerangi. Nah, orang yang memerangi Allah dan Rasul dan berbuat kerusakan di bumi, kata Allah, wa yas'auna fil ardi fasadan. Ini ya, ada hukumannya. Satu, dibunuh. Yang kedua, atau ayub talu, dibunuh, ayusalladu atau disalib, autoqatta aidi wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, tangan kanannya dengan kaki kirinya, ya, atau dibuang. Yukfau minal ardi, dibuang. Buang mau memberi, ya. Ini ya. Kita kan harus mengangkat atau pakai helikopter di tengah-tengah hutan, ya. Nah, al-yum minal ardi ini para ulama menafsirkan di penjara, dijauhkan dari kampung halamannya. Nah, wes kayak gue, dalika sudah dilaksanakan. Oh iya. Oh. Balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang yang berbuat kerusakan di bumi dibunuh atau disalib sampai mati, dipotong tangan dan kakinya menyilas serangnya, atau dibuang. Dibuang itu yunfau minal ardi. Sudah begini, apakah bebas di akhirat? Orang nih. Zalika hisum fid dunya, yang seperti itu kehinaan bagi mereka di dunia. Kehinaan di dunia masih. Wa fil akhirati adzabun adzim walahum fil akhirati adzabun. Bagi mereka di akhirat azab yang adzim. Adzim itu paling gede. Orang ono azab sing ngumpul iki gedene. Astagfirullahaladzim. Allah itu bisa tidak ada yang memulih keagungannya, ya. Nah, ini azab paling gede. Tidak ada azab yang memulih terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul dan berbuat kerusakan di bumi seperti yang kami ceritakan tadi, ya. Mudah-mudahan kita misalnya jangan sampai kita itu menolak satu ayat atau satu kata dalam Al-Quran. Kalau menolak itu sudah dikatakan memerang. Adapun kita belum bisa melaksanakan, itu perkara yang lain. Ada dalilnya lagi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kamu menurut kemampuan kamu sekalian. Jadi ada yang haji itu istita'ah, ada syaratnya, ya. Kemudian zakat juga perlu istita'ah. Tapi menolak ayat itu sudah kategori memerangi Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hadis Aisyah. An Aisyah
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu qatlul muslimin, tidak halal membunuh orang Islam, ya, illa fi ihda salasin salah fi soleh, kecuali dengan alasan 3 perkara. Jadi orang Muslim itu bisa dipateni karena ada 3 alasan, ya. 1, zanin muhson. Apa? Zanin muhson itu orang wis dibujuk yang ngrusui bojone tanggane. Wis dibujuk masih selingkuhan dengan orang lain. Kata Nabi, apa ini? Fayurja, maka adalah dirojak. Dirojak itu apa? Ditanam separuh, dilempar batu sampai mati, disaksikan oleh orang banyak. Itu kehinaan di dunia itu loh. Nanti di akhirat masih azab yang besar. Ya, alasan 1, berarti orang zani muhsan itu bisa dipakai nih, ya. Yang kedua, rajulun yuqtalu musliman muta'ammidan wa yuqtal, orang membunuh orang Islam dengan sengaja, wa yuqtal, maka bunuhlah dia. Ada berapa? 1, zani muhsan. Yang 2, membunuh orang mukmin yang warajulun yahruju minal Islam, dan orang yang keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam. Oleh karena itu, dulu ketika Abu Bakar jadi Amirul Mukminin, khalifah yang pertama, banyak yang menolak bayar zakat. Ini termasuk murtad. Tidak mau, bukan karena tidak bayar, ya bukan karena tidak orang tidak bayar dan susah, ya. Terus kemudian orang yang menolak apalah, ya, ini termasuk murtad. Maka perangnya disebut perang Riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Wes seperti itu, orang itu fayuharibullah wa rasulah, maka mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya. Yuharibu dengan haroba ya harban, ya bahwa haribun ini jadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, fayuqtal, maka dibunuh, ayuslah atau disalib, awiyun minal ardi, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, was disohkan oleh Hakim, ya. Jadi itu akibatnya orang yang memerangi Allah itu pilih dari salah satu itu. Kemudian di dunia ada kehinaan, di akhirat azab yang paling azabun azim. Nauzubillah. Sekarang ada pertanyaan, siapa orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu? Ya tadi, orang yang menolak perintah Allah. Ya, bukan tidak menjalankan, kan tidak mampu, ya. Misalnya begini, ya, mengapa haji barang? Ya. Atau ada orang siris, orang Islam itu apa sih, duit banyak duit, nomor Arab mencium Ka'bah. Ada yang siris-siris seperti itu, ya. Saya juga punya teman seperti itu. Melaksanakan itu syariat, yang harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan itu karena haji, zakat itu ada ketentuannya, ya. Jadi
kesimpulannya orang yang memerangi Allah dan Rasul adalah orang yang menolak perintah Allah dan Rasulnya, atau orang yang melanggar larangannya. Ya, kesimpulannya itu. Beda begitu ya. Yang orang sholat itu jelas saya, artinya orang kosong. Tapi saya meyakini bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib. Neng yang orang puasa itu belum kategori memerangi. Tapi kalau sudah mengatakan sholat itu orang wajib, zakat itu orang wajib, nah itu sudah kategori memerangi. Ya. Apalagi tingkatannya menteri ini yang pengaruhnya luas besar. Alhamdulillah. Kemarin sudah banyak yang sudah berkomentar bahwa itu bahwa sebenarnya orang yang melihat Allah itu termasuk sudah ridha atau murtad. Kemudian Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir pas dan illal ladzina tabu. Pelaku pembunuhan tidak tertangkap kemudian bertaubat. Jadi di sini makanya ya, terus dia pergi dikejar ketemu, dia itu tobat. Apa yang kita lakukan? Polisi boleh orang ketemu. Nah, ini ada dalilnya begini. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat min qabli an taqdiru, sebelum kamu kuasai. Maksudnya kamu kuasai sebelum kamu tangkap. Ya. Orang itu membunuh tapi tidak bisa ditangkap. Nah. Mereka juga bilang fa'lamu, ketahuilah annallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah ini ayat-ayatnya, nah gelap tobat. Kira-kira Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya ya toh, tapi tobat dia itu. Nah, tobat. Pernah satu ketika Umar itu tertawa, kemudian nangis. Sahabatnya bertanya, kenapa Umar baru tadi tertawa, sekarang nangis? Kenapa tidak tertawa? Kok ketentuan anak perempuan harus dibunuh? Ketentuan apa? Jadi aneh ya toh, tertawa. Kemudian dia teringat ketika mengeksekusi anak putrinya. Kenapa? Apa orang nangis sih gade? Materi anak, nah itu. Nah itu pernah terjadi. Tapi Umar kan bertobat. Nah, tobatnya, kalau sudah tobat itu urusan dengan Allah sudah selesai. Mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena membunuh ini berkaitan dengan manusia, urusan dengan manusia belum selesai. Tobat itu ya. Misalnya anak sampean bunuh, ya, tidak tertangkap, dia tobat di sana, selesai dengan Allah. Tetapi dengan sampai belum selesai. Apakah jenengan memaafkan atau tidak? Kayaknya keluarga di dunia yang mesti tidak terima ya. Nah, kok jelas sampean itu kalau Gusti Allah kuwi kok pemerintah harus mati atau beri atau tak tangis sama nganti metu gede kowe ora bakal rek maneh ya pokoknya kowe ya sampean itu terus ya, istilahnya itu ya memaafkan ya. Nah ini yang disebut memberi jaminan hidup kepada orang yang sesungguhnya harus dipateni. Ini seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Ganjarannya gede banget. Nengok angel ya, angel seperti itu.
Wong boleh melaksanakan kisah itu boleh. Nah, jadi pelaksanaan kisos itu boleh. Nah, Allah memang ditegakkan secara ekomatul bisa itu boleh. Tetapi kalau dimaafkan, ya memaafkan. Orang yang memaafkan itu luar biasa. Ya, dia punya sifat, ya, bisa mengendalikan apa ini? Orang yang memaafkan itu sebenarnya bisa mengendalikan emosi. Ada tak di dalam Al-Quran ini ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, ya. Wal kadhim mengendalikan amarah itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan berikan kepada manusia. Jadi orang yang makan manusia itu wong sing loman dan orang yang bisa mengendalikan emosi. Kalau tidak loman dan kalau tidak bisa mengendalikan emosi, orang mungkin memaafkan. Nah, kalau orang itu pergi tidak menyatakan bersalah kepada manusia yang bersangkutan, yaitu termasuk kelompok sudah diampuni Allah, tapi termasuk muflis, orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah dengan sholatnya, datang kepada Allah pada saat mati dengan puasanya, ya, dengan akhlaknya yang baik-baik, tetapi dia membunuh manusia, ya loh. Dia masih punya urusan dengan dia keluarganya. Besok keluarganya tuntut, saya tidak terima. Bapak ini dulu materi anak saya. Udah, ini yang namanya bangkrut. Maka kalau dia punya ganjaran, maka ganjaran diberikan kepada orang itu. Dan kalau ganjaran entek, ya, kalau ganjaran entek, dosanya yang dizalimi itu diberikan. Muflis ya, bangkrut dah. Ya, jadi begini sebenarnya. Mari kita ngaji Al-Quran, ya sebagian kita pahami artinya. Kalau sudah tahu itu perintah, sedapat mungkin kita laksanakan. Kalau belum mampu tidak apa-apa, tapi jangan menolak perintah. Bisa saja kalau menolak perintah termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau ini adalah larangan, tinggalkanlah. Kalau dengan suatu ketika terjang larangan, segera bertobat. Tapi jangan mengatakan apa sih larangan apa? Ya, menolak larangan Allah itu termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, saya kira begitu kajian pada hari ini, yaitu tentang orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah, bisa mengendalikan emosi untuk tidak cepat marah, dan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pelajaran yang kemarin, ya, ada kaitannya ya. Yang kemarin itu apa? Intutik paksaro manggilati. Jika kamu ikut kebanyakan orang, yudhilur kamu sabila, saya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan di sini ini ada berkaitan di sini. Kafirun minhum ketika kebanyakan manusia setelah diberi keterangan malah semakin parah di dalam berbuat kerusakan itu. Kebanyakan orang yang jadi sih kebanyakan dan bisa faksaruhumul kafirun, faksaruhumul wafirun. Tetapi yang sedikit faksaruhum syakirun, dan syukur itu sedikit ya. Jadi maka bukan banyak yang sedikit, kita perlu berhati-hati kalau berhadapan dengan kelompok yang
besar. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi